Alur cerita Unforgettable Love He Qiaoyan dan Xiao Bao, He Weifei, masuk ke ruang rias mereka, cepat memilih pakaian yang mereka inginkan masing-masing. Qiaoyan mengecek semua keperluan mereka, termasuk obat-obatan putranya, sebelum mereka siap berangkat. Hari itu, CEO grup He Qiaoyan, mempresentasikan teknologi analisis data AI milik perusahaannya. Tapi gosip tentang kehidupan pribadinya Qiaoyan, yang dikatakan menikah diam-diam dan memiliki anak di luar nikah, hanya menarik perhatian para wartawan. Meskipun dia benar-benar mengakui masalah anak itu, Qiaoyan menegaskan bahwa anak itu bukan anak rahasia yang dirumorkan, tetapi anak yang sah dengan marga dan wali yang sah. Saat Qiaoyan kembali ke kantornya tidak lama kemudian, dia malah menemukan bahwa tempat itu penuh dengan masalah, dan sekretarisnya hanya bisa terdiam kebingungan melihat anaknya, He Weifei, yang sedang tertekan. Dia tidak seperti anak tantrum lainnya. Ketika dia melemparkan segala sesuatu di dekatnya, dia entah kenapa terus membisu. Bahkan saat papanya mengomelinya, He Weifei, juga dikenal sebagai Xiao Bao, hanya menunjukkan kartu-kartu sebagai tanggapan. Karena Xiao Bao tidak pernah mau bicara, tampaknya itulah cara dia berkomunikasi. Papanya terlambat dan tidak mau memberinya alasan. Bahkan saat papanya terus mengomelinya, Xiao Bao dengan marah menjejakkan kaki mungilnya. Tidak diketahui berapa banyak psikiater anak yang telah berhenti menangani Xiao Bao karena dia sangat menantang. Bahkan Qiaoyan, kedua sekretarisnya, tidak dapat menanganinya. Akhirnya, karena dia sibuk dengan banyak jadwal dan tidak ada orang yang bisa menjaga Xiao Bao, Qiaoyan terpaksa membawa Xiao Bao pergi bersamanya. Selama perjalanan, Qiaoyan berbicara tentang produk terbaru perusahaannya sambil mendorong Xiao Bao dengan stolernya. Di tempat lain, Qin Yiyu bertemu dengan mantan pacarnya dan selingkuhannya, yang tampaknya juga teman Yiyu. Sepertinya orang kaya yang selingkuh dengan Yiyu memberikan kartu debit untuk menggantikan semua uang yang Yiyu habiskan untuk mantan pasangannya. Yiyu dengan sinis memberitahu orang-orang bahwa uang yang dia berikan ini sebenarnya masih kurang. Yiyu membayar sewa mobil, perantara kuliah di luar negeri, dan DP mobil. Bahkan makalahnya si mantan yang diberi penghargaan ditulis oleh Yiyu. Dan satu lagi, Anda tidak mengambilnya. Dia adalah barang rusak yang tidak kuinginkan lagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda dalam menghilangkan masalah besar ini. Adik junior tampaknya menyukai mengumpulkan pakaian bekas dan memakainya lagi. Saya sangat terkejut. Yiyu. Selain itu, anggap saja mereka sebagai angpau sebagai ganti kekurangan uang. Dia berharap mereka akan tetap bersama sampai tua agar mereka tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Dengan segala sindirannya, Yiyu membuat mantan dan selingkuhan kesal. Sebenarnya, Yiyu juga sedih, dan dia akhirnya melampiaskannya dengan minum-minum bersama temannya. Namun, temannya tiba-tiba menemukan di internet bahwa mantannya Yiyu akan menerima penghargaan dari grup He atas penelitian Academy Station malam ini di sebuah hotel. Tanpa melihat troli yang mengarah kencang padanya, Xiao Bao langsung melarikan diri dari kerumunan orang dewasa itu. Sepertinya Yiyu tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Mereka keduanya jatuh dalam kecelakaan itu, tetapi Yiyu sigap menggunakan tangannya untuk melindungi kepala Xiao Bao. Setelah orang-orang itu mengerubungi mereka lagi, Xiao Bao benar-benar ketakutan dan menjerit dengan keras. Sebagai psikiater anak, Yiyu langsung memahami ketakutan Xiao Bao dan memeluknya dengan erat. Ini berhasil menenangkan Xiao Bao. Setelah enang, Xiao Bao mulai mengeluarkan beberapa kartunya. Melihat kartu-kartu itu, Yiyu langsung tahu kalau itu adalah cara Xiao Bao berkomunikasi. Dia juga tahu bahwa Xiao Bao sebenarnya menyesal dan tidak bermaksud membuat kekacauan ini. Dia benar-benar sabar menghadapi Xiao Bao dan memahami segala hal yang ingin dia katakan, tetapi tidak bisa dia katakan, sehingga Xiao Bao langsung suka sama dia.
Saat Yiyu bertanya alasan dia ingin poster ini, Xiao Bao mengeluarkan kartu dengan tulisan, "Papa, kau sedang marah pada papamu?" Yiyu bertanya. Selain itu, Xiao Bao dengan cepat mengangguk. Namun, saat dia melihat dua satpam menatapnya dengan takut, dia menjadi ketakutan. Yiyu menyadari hal ini dan menawarkan hadiah untuk ditukar dengan poster ini. Xiao Bao setuju, jadi Yiyu memberikan boneka labu kecil yang dia bungkus dengan sapu tangan sutra hijau. Xiao Bao langsung tersenyum dengan senang hati. Qiao Yan, asistennya, akhirnya tiba pada saat yang sama. Yiyu pun pamit kepada Xiao Bao, yang tampaknya sedih melepaskannya. Kepala Yiyu malah pusing karena miras yang dia minum tadi. Dia ingin terus mencari si mantan. Pandangannya mulai kabur dan dia melihat seorang pria melongok ke salah satu kamar kosong. Mengira dia adalah mantan, Yiyu langsung menyerangnya dengan ganas tanpa menyadari bahwa dia salah orang. Sebenarnya, dia adalah Qiao Yan yang jelas terkejut saat diserang seperti itu, tetapi Yiyu masih sangat kuat. Dalam kekesalannya, Yiyu menaboki Qiao Yan sambil menangis karena dia sebenarnya yang menulis penelitiannya si mantan. Dia yang banyak berkorban untuk mantannya, tetapi mantannya malah memperlakukannya dengan buruk. Apa Anda menganggap saya sebagai kain lap? Dicari saat diperlukan. Dibuang di luar ketika tidak diperlukan? Saya telah memberitahu Anda bahwa ilmu kedokteran adalah murni. Saya memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa nama yang disebutkan dalam makalah itu bukan Anda. Saya akan mengungkapkan semuanya, asalkan bos bermargahi itu bijak, dia pasti akan mengembalikan hadiah itu. Akhirnya, Qiao Yan berhasil meraih saklar lampu dan menyalakannya, dan Yiyu sadar kalau dia sudah salah orang. Dengan kesal, Qiao Yan memberitahu Yiyu bahwa orang bermargahi memiliki otak. Dia ingin pergi, tetapi rambut Yiyu nyangkut di bros dasinya, sehingga mereka hampir berada dalam posisi romantis. Mereka terpana sesaat, tetapi mereka cepat mengambil alih dan langsung bangkit. Karena Qiao Yan kesulitan melepaskan rambutnya, Yiyu membawa Qiao Yan berputar-putar dalam posisi yang seolah-olah dia sedang memeluknya. Tidak ada yang menyadari bahwa peristiwa yang tampaknya romantis itu disaksikan langsung oleh orang-orang yang menyaksikan HP Qiao Yan jatuh ke lantai. Yiyu akhirnya memutuskan untuk mengambil gunting, membuat Qiao Yan panik karena dia pikir dia ingin menggunting dasinya. Namun, sebenarnya Yiyu hanya ingin menggunting rambutnya. Akhirnya, dia bisa melepaskan Qiao Yan dari dasinya. Dia juga meminta maaf dan bersedia bertanggung jawab jika Qiao Yan terluka, tetapi Qiao Yan dengan sinis menolaknya kemudian pergi. Di lobi, dia secara tidak sengaja bertemu dengan mantan dan selingkuhan. Dia memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya lagi dan hanya menatap mereka dengan sinis, lalu berjalan pergi dengan harga diri. Acara penghargaan pun dimulai, dengan Qiao Yan maju ke podium untuk memberikan pidato sambutan dan mantan sudah bersiap untuk mendapat penghargaan saat namanya dipanggil. Namun, Qiao Yan langsung teringat ucapan Yiyu sebelumnya setelah membaca nama dan makalahnya orang tersebut. Dia untungnya percaya pada Yiyu, jadi dia segera membatalkan pemanggilan nama si mantan dan pergi tanpa memberikan penjelasan apapun. Kondisi ini jelas membuat mantan dan selingkuhan bingung. Setelah pulang, Qiao Yan menyingkirkan sisa-sisa rambut Yiyu di dasinya dan membaca CV beberapa psikiater anak, salah satunya ternyata Yiyu. Dia langsung mengenali wajahnya dengan sinis. Setelah pertemuan mereka sebelumnya, dia jelas meragukan kapasitas Yiyu sebagai psikiater anak dan membuang CV itu. Qiao Yan segera mengomel menyuruh Xiao Bao untuk segera tidur dan merebut tabletnya saat dia melihat anak itu belum tidur. Xiao Bao langsung mengubur dirinya di dalam selimut dan tidak lagi mendengarkan teriakan papanya. Labu dan sapu tangan sutra hijau yang diberikan Yiyu, yang dia membaui di balik bantalnya. Malam itu, Qiao Yan tidak bisa tidur dengan tenang.
Dia mengalami mimpi buruk tentang dirinya terjebak dalam kecelakaan mobil di tengah hujan deras, dan kemudian dia menyaksikan seorang wanita yang membawa seorang anak kecil, mungkin Xiao Bao. Dia terus mengigau, "Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi." Ketika Qiaoyan terbangun keesokan harinya, dia langsung bergegas untuk memeriksa pekerjaannya. Wengu, temannya, segera datang dan menanyakan apa yang terjadi dengan wanita yang kemarin memeluk Qiaoyan. Baiklah, video mesra kemarin antara dia dan Yiyu telah menjadi viral di internet. Qiaoyan khawatir tentang reputasi perusahaannya karena dia langsung menolak hubungan dengan wanita ini. Pada saat yang sama, Yang Rowe, teman serumahnya Yiyu, menemukan artikel tentang hubungan dekat Yiyu dan CEO He. Parahnya lagi, artikel gosip itu mengatakan bahwa Yiyu adalah ibu kandung putra CEO He. Apa ini? Setelah mengecek putranya, Qiaoyan menemukan bahwa Xiao Bao masih tidur nyenyak. Sangat aneh. Qiaoyan langsung memperhatikan suhu tubuhnya yang tidak normal. Selain itu, tidak ada hal-hal aneh lainnya. Semuanya baik-baik saja. Dia memilih untuk memberi Xiao Bao waktu tidur yang lebih lama. Namun, saat dia memperbaiki selimutnya, dia malah menemukan Xiao Bao memegang sapu tangan sutra hijau. Dia dengan cepat mengambil sapu tangan itu dan meletakkannya di keranjang baju kotor. Saat dia bangun cepat, Xiao Bao menjerit heboh dan mengejar bibi pelayan yang membawa keranjang cucian. Dia menunjuk sapu tangan itu untuk mengungkapkan keinginannya, tapi ketika dia mencium baunya yang jelas berbeda dari kemarin, dia langsung membantingnya dan dengan emosi menjejakkan kaki kecilnya lalu pergi. Namun, tidak ada yang tahu dari mana sapu tangan itu dan milik siapa. Tak lama kemudian, Qiaoyan membawa Xiao Bao ke psikiater anak di rumah sakit. Kepala rumah sakit meyakinkan Qiaoyan bahwa psikiater anak yang sekarang akan menangani Xiao Bao dengan baik. Kemudian, Qiaoyan meninggalkan Xiao Bao untuk berbicara tentang masalah sumbangannya untuk pembangunan gedung baru rumah sakit, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia bertemu dengan Yiyu, yang juga bekerja di rumah sakit. Namun, tidak lama kemudian, Yiyu mendengar jeritan kencang Xiao Bao dari ruang rekannya. Meskipun rekannya berusaha menghibur Xiao Bao dengan mainan mobil-mobilan, dia malah terus menjerit. Dia hanya diam ketika dia melihat Yiyu. Dia segera tahu Xiao Bao tidak suka mainan mobil-mobilan, jadi dia menyingkirkan mainan itu dan mengulurkan tangannya untuk mengajak Xiao Bao ke tempat yang lebih menyenangkan. Perlahan, Xiao Bao mengulurkan tangannya hingga akhirnya dia benar-benar menggenggam tangan Yiyu, mempercayainya sepenuhnya. Dia mengajak Xiao Bao ke ruang bermain anak, tetapi dia meninggalkan Xiao Bao untuk membeli minuman. Saat dia duduk sendirian, seorang anak perempuan langsung mendekati Xiao Bao, dan Xiao Bao langsung mundur dengan defensif sambil mengeluarkan kartunya. Sebenarnya dia ingin mengatakan, "Jangan dekati aku," tetapi dia malah mengatakan, "Aku ingin berteman denganmu." Si anak perempuan itu benar-benar ingin berteman dengannya. "Nama saya Kuo Kuo, siapa namamu?" Namun, Xiao Bao langsung memalingkan mukanya dengan cuek. Meskipun tidak tersinggung, Kuo Kuo malah lebih dekat dengan Xiao Bao dan mengajaknya berteman. Kuo Kuo langsung dijauhkan dari Xiao Bao oleh Yiyu, yang mengajaknya main petak umpet, tetapi Kuo Kuo dia suruh sembunyi duluan. Setelah Kuo Kuo pergi, Yiyu menyatakan bahwa Xiao Bao mulai sekarang milik dia dan memberikan lollipop sebagai tanda perjanjian mereka. Tepat saat papanya Xiao Bao datang mencari putranya, dia mengajak Xiao Bao untuk berjanji dengannya dengan jari kelingking.